Di sini saya mau membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi saya mau nunjukin fungsi genap itu yang kayak gimana dengan menggunakan bantuan gambar grafik ya. Fungsi genap, salah satu fungsi genap yang kita tahu tuh adalah fx sama dengan x kuadrat. Ini fungsi genap. Gimana kalau kita mau gambarin fungsi genap ini ke dalam grafik? Itu kelihatannya kayak gini. Saya mau gambar dulu sumbu X dan Y. Ini sumbu Y-nya. Uh, dan ini sumbu X-nya. Ini X, ini Y sama dengan Fx gitu kan. Kalau kita gambarin X kuadrat ini di kuadran pertama bentuknya itu kan kira-kira kayak begini gitu ya, X kuadrat. Kuadran kedua itu kira-kira kayak begini. Nah, kalau kita misalkan ambil nilai X yang positif gitu kan, ambil nilai X yang positif di sini misalkan 2 gitu. Misalkan 2, kita efeknya dapat berapa di sini? Kita efeknya di sini kan bisa X kuadrat itu kan, 2 kali 2 kuadrat itu sama dengan 4 kan di sini 4. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai nilai negatifnya gitu, negatifnya itu X yang negatif itu negatif 2 gitu kan. Itu nilai efeknya berapa? Efeknya juga sama kan, ini bakalan 4 juga kan di sini. Nah, ini jadi sama gitu. Kalau kita pakai 2 hasilnya 4, kalau negatif 2 hasilnya juga 4. Nah, fungsi ini berarti fungsi genap gitu ya. Jadi kalau lihat dari grafik ini kayak dari kuadran pertama ini kayak dicerminkan aja terhadap sumbu Y-nya gitu untuk dapetin grafik yang di sebelah kiri ini yang untuk X yang negatifnya. Nah, ini uh, sebenarnya definisi dari fungsi genap itu bisa dilihat di sini. Jadi fungsi genap itu kita bisa bilang kalau jika dan hanya jika fx-nya itu sama dengan f negatif x gitu. Mungkin kalian agak bingung ini fx sama dengan f negatif x tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kayak gini. Jadi kalau misalkan ini f-nya 2 itu sama dengan f dari negatif 2 gitu. X-nya di sini kan X-nya 2. Jadi kalau gini Fx itu 2, F negatif X itu F negatif 2. Ini kan hasilnya sama kan? Dua-duanya ini F dari 2 itu 4, F dari negatif 2 itu juga 4. Nah, ini berarti dia fungsi genap. Fungsi genap juga fungsi genap dan ganjil gitu ya, nggak beda gitu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Nah, sekarang kita mau, saya coba beberapa gambar lagi gitu ya, yang merupakan fungsi genap. Misalkan kayak begini, saya gambar sumbu Y dan sumbu X-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Kalau ini adalah, misalkan saya punya bentuk begini gitu kan. Nah, sebenarnya kalau fungsi genap itu dia kayak dicerminkan terhadap sumbu Y-nya gitu. Dia cerminkan terhadap sumbu Y, dia bakalan punya bentuk kayak begitu gitu. Ini yang di bawahnya misalkan gini gitu kan. Jadi kayak pencerminan. Sekarang kalau misalkan kita ambil di sini uh, 3 gitu kan. Misalkan di sini titik ini, misalkan ini fx-nya itu sama dengan 5 gitu. Nah, di sini juga bakalan hal yang sama terjadi juga, hasil fx-nya itu bakalan 5 juga. Kalau kita masukin ini negatif 3, di sini juga bakalan 5 gitu. Jadi kalau nilai dari fx-nya ini, nilai dari fungsinya itu, nilai dari fungsi untuk x yang positif itu sama dengan nilai dari fungsi untuk x-nya yang negatifnya, itu berarti dia artinya itu dia adalah fungsi genap gitu ya. Nah, sekarang ya bisa juga ke contoh lain tuh kayak kayak fungsi dari trigonometri gitu. Kayak begini, kayak fungsi kayak trigonometri kayak begini. Nah, ini juga fungsi genap ya. Nah, itu fungsi genap. Sekarang kalau fungsi ganjil dia itu kayak gimana? Kelihatannya mungkin kalau fungsi ganjil yang paling terkenal gitu ya,
fungsi ganjil yang paling terkenal itu adalah fx sama dengan x pangkat 3. Nah, itu yang orang banyak tahu gitu. Itu adalah fungsi ganjil. Kalau digambarkan, fx sama dengan x pangkat 3 itu kayak gimana? Ini kan sumbu x dan sumbu y-nya. Ini adalah x, ini adalah y atau fx. Gambarnya itu untuk fungsi x sama dengan x pangkat 3 itu dia bakalan bentuknya kayak begini. Dia bentuknya bakalan seperti ini. Dia ketemu di 0 ya. Kita mau coba yang bagus. Ya, kayak gitu. Jadi ini fungsi x pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita punya kayak begini, kita bisa lihat juga ya kan, yang kuadran pertama ini kalau dicerminkan dia tuh kan bakalan kayak begini kan, kayak begini. Nah kalau misalkan titik ini yang membentuk grafik ini, yang kuadran pertama dan kuadran kedua itu fungsi genap, tapi bukan kayak gitu kan grafiknya. Grafiknya kayak begini, ini mengisi kuadran pertama dan kuadran ketiga. Jadi ini kalau dicerminin tuh dia bentuknya begini gitu kan, yang titik-titik ini. Tapi kalau dia dicerminin lagi terhadap sumbu X, dia bakalan membentuk grafik yang berada di kuadran ketiga ini gitu. Nah jadi kayak dia itu dicerminin terhadap sumbu Y, terus dicerminin terhadap sumbu X. Kalau misalkan pencerminannya itu ada di situ, misalkan membentuk pencerminannya seperti itu, berarti dia adalah fungsi ganjil gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kita cari tahu angkanya gitu, misalkan 2 gitu ya. Misalkan 2 di sini X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2, ini di sini fx-nya berarti berapa? X pangkat 3 kan? Berarti 8 gitu kan? Fx sama dengan 8 gitu. Nah, kalau misalkan negatif 2 di sini, negatif 2, berarti X-nya, fx-nya itu berapa? Fx-nya itu kan negatif 2 kali negatif 2 pangkat 3 itu kan sama dengan fx sama dengan negatif 8 kan. Nah, jadi dia kayak dicerminin terhadap Y, terus dicerminin terhadap sumbu X gitu. Nah, kalau ini kan ganjil dia kan berbeda nih ya. Kalau misalkan fungsi definisi dari fungsi genap itu kan fx-nya itu kan sama dengan f dari negatif x, tapi di sini beda. Ini kan 8, ini negatif 8 gitu kan. 8 kan nggak sama negatif 8. Nah, sebenarnya itu juga bisa jadi definisi dari fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil itu kita punya fungsi ganjil jika dan hanya jika fx-nya itu sama dengan negatif dari f negatif x gitu. Ini kalau misalkan kita pakai contoh yang angka 8 itu kan, kalau fx-nya 2 gitu kan, kalau fx-nya 2, kalau x-nya 2 itu kan dia di sini kan 8 gitu kan. Ini sama dengan negatif f negatif x gitu. Kalau ini f-nya, sorry, ini adalah negatif 2. Ini kan berarti berapa? Ini kan f negatif 2 itu kan negatif 8, tapi di sini negatif lagi. Berarti ini kan jadi positif gitu ya. Jadi positif gitu di sini. Berarti kan ini 8 sama dengan 8 gitu kan. Berarti di sini fx sama dengan negatif f negatif x gitu. Itu untuk definisi untuk fungsi ganjil. Fungsi ganjil yang lain kalau dari grafik juga kelihatan kayak begini nih. Salah satu bentuk fungsi ganjil. Yang lain adalah kayak begini. Kalau kita punya bentuk grafik itu, ya kan? Kalau misalkan ini kita cerminin terhadap sumbu Y gitu kan, yang kuadran pertama ini kan jadinya kayak begini gitu kan. Nah, kalau kita cerminin lagi terhadap sumbu X, dia kan jadinya bakalan seperti ini gitu kan, bakalan seperti ke sini. Nah, berarti ini juga fungsi ganjil gitu. Nah, sekarang kita tahu ini adalah fungsi genap, ini fungsi genap, ini fungsi ganjil, kayak begitu. Kalau misalkan kita punya bentuk grafik yang kayak begini nih misalkan. Bentuk yang kayak begini. Ini kayak parabola juga,
cuman di sebelah di kuadran 1 doang. Ini fungsi genap apa fungsi ganjil? Ini bukan keduanya ya, ini bukan keduanya. Bukan keduanya. Mungkin bakalan kelihatan, oh ini kan simetris juga di sini, tapi ini kan simetris saling mencerminkan di sini, tapi nggak bisa gitu karena definisinya adalah pencerminannya harus terhadap Y gitu untuk yang fungsi genap itu kan. Yang fungsi genap harus cermin di sini, tapi ini kayak ada agak bergeser gitu. Ini bukan fungsi genap dan bukan juga fungsi ganjil. Atau contoh lain misalkan untuk misalkan saya gambar kayak begini. Ini X, ini Y. Misalkan kayak fungsi X pangkat 3 tambah 1 gitu ya. Dia bentuknya tuh bakalan kayak begini. Mungkin coba saya gambar lebih bagus lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh X sama dengan X kuadrat tambah 1 gitu. Jadi kayak digeser ke atas 1 gitu. Nah, ini juga bukan fungsi genap atau fungsi ganjil gitu kan. Ini kalau kita cerminin yang kuadran pertama, harusnya kan bentuknya kayak gini kan. Kayak gini. Nah, kalau fungsi ganjil itu kan cerminin terhadap sumbu Y dulu, terus cerminin terhadap sumbu X, dia bakalan bentuknya harusnya kayak begini kan. Nah ini, tapi yang kuning ini kan bentuknya kayak begini kan, beda gitu. Jadi harusnya kalau misalkan ini bentuknya seperti ini, dia kan bukan pencerminan dari Y dan kemudian dicerminkan terhadap X kan, yang di sebelah kiri sumbu X, sumbu Y ini kan. Nah berarti ini juga bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Terima kasih.